Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, saya sehat. Allahu Akbar, tetap semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 pelajaran yang ke-8, yaitu mari berperilaku terpuji. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mari kita lihat gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan tentang anak yang gemar belajar, yaitu gemar membaca. Lalu, pelajaran kali ini, perilaku terpuji yang akan kita pelajari bersama-sama adalah yang pertama, gemar membaca. Yang kedua, perilaku pantang menyerah. Yang ketiga, perilaku tawadhu, rendah hati. Kemudian yang keempat adalah perilaku hemat. Dan keempat perilaku itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk perilaku terpuji. Anak-anak, perilaku terpuji yang pertama adalah gemar membaca. Bagaimana cara kita menjadi pintar? Bagaimana cara anak-anak agar menjadi pintar? Anak-anak pergi ke sekolah, belajar, mendapatkan ilmu. Biar menjadi pintar dan pandai itu bagaimana? Salah satunya adalah gemar membaca. Dengan membaca, anak-anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun pengetahuan umum. Anak-anak, manfaat gemar membaca diantaranya adalah 1. Anak-anak akan menjadi pintar. Yang kedua, menambah pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide. Dengan anak-anak membaca, pasti ide akan keluar karena anak-anak mendapatkan pengetahuan dan informasi tersebut. Anak-anak, perilaku terpuji yang kedua adalah pantang menyerah. Pernahkah anak-anak membayangkan atau mengalami ketika berangkat sekolah harus menyeberangi sungai, berangkat sekolah harus jalan kaki karena sepedanya rusak, atau kalian kesulitan untuk mengerjakan tugas-tugas dari guru? Pernahkah anak-anak berputus asa? Apakah anak-anak tetap semangat, tidak pantang menyerah? Betul. Perilaku yang harus dilakukan adalah anak-anak tidak boleh menyerah. Anak-anak harus memiliki perilaku pantang menyerah. Anak yang semangat tidak mudah berputus asa, tidak mudah menyerah ketika menemui kesulitan. Mereka itulah yang memiliki perilaku terpuji pantang menyerah. Lalu bukti apa perilaku terpuji pantang menyerah itu? Buktinya apa? Buktinya adalah yang pertama, anak-anak tetap semangat mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang kedua, anak-anak suka belajar, bekerja, tidak berdiam diri, tidak mudah putus asa. Anak yang soleh dan soleha. Perilaku yang ketiga adalah rendah hati. Anak-anak, ketika ada seseorang datang ke rumah anak-anak, meminta-minta atau mengemis, apa yang anak-anak lakukan? Ya betul, anak-anak tidak boleh menghinanya. Kenapa? Karena menghina orang miskin adalah dilarang oleh agama. Anak-anak, agama Islam melarang untuk menghina orang lain. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya kepada orang yang miskin. Orang yang pintar tidak boleh memamerkan kepintarannya
kepada orang yang kurang pintar. Karena apa? Karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Yang Allah sukai adalah mereka-mereka yang memiliki perilaku rendah hati atau tawadhu. Anak-anak, ada beberapa contoh perilaku terpuji rendah hati yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyapa dan memberi salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan orang lain. Yang kedua, menghargai orang lain dan tidak boleh menghinanya. Yang ketiga, tidak boleh memamerkan kepintaran dan kekayaan harta kepada orang lain. Yang keempat, suka menolong dan memberi kepada orang lain. Yang kelima, tidak boleh memilih teman. Teman tidak boleh dibeda-bedakan. Yang keenam, bersikap tenang dan sederhana. Anak-anak, setelah tadi kita belajar perilaku terpuji, gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, selanjutnya yang keempat adalah perilaku terpuji hemat. Apa itu hemat? Hemat itu tidak boros. Hemat itu melakukan sesuatu secukupnya. Hemat itu memakan sesuatu secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan. Membelanjakan sesuatu secukupnya, itu hemat. Ada contoh ketika anak-anak menggunakan air. Tidak boleh boros, harus hemat. Ketika selesai menggunakan air, keran harus ditutup. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu. Anak-anak, Allah menyukai orang yang berperilaku hemat. Dan Allah tidak menyukai orang yang berperilaku boros atau mubazir. Kenapa? Karena perilaku boros tidak disukai Allah, tapi disukai oleh setan. Oleh karena itu, pesan Pak Guru, anak-anak harus berhemat dalam menggunakan air untuk mandi, untuk wudhu, ya kan? Kemudian ketika anak-anak diberi uang jajan, itu juga harus hemat, tidak boleh boros. Dan perilaku yang lain, anak tidak boleh boros. Anak-anak, contoh ketika anak-anak mau menghemat air, di antaranya adalah satu, anak-anak harus menutup keran ketika selesai menggunakannya. Yang kedua, anak-anak ketika mengambil air bisa dengan menggunakan gayung agar air tidak berlebihan. Selain itu, anak-anak juga bisa hemat ketika jajan. Uangnya bisa ditabung. Jadi ketika mendapatkan uang jajan dari orang tua, tidak dihabiskan, tapi disisakan untuk ditabung. Itulah beberapa perilaku hemat. Anak-anak, demikianlah pembelajaran tentang perilaku terpuji. Di antaranya adalah gemar membaca, pantang menyerah, tawadhu atau rendah hati, dan yang keempat adalah hemat. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak bisa lebih gemar membaca lagi agar anak menjadi anak yang pintar. Anak-anak juga harus pantang menyerah, terus semangat untuk belajar dan belajar, tidak mudah putus asa. Dan anak-anak juga harus rendah hati, tidak boleh sombong. Yang pandai tidak boleh menyombongkan kepandaiannya kepada orang lain. Yang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya kepada orang lain. Dan yang keempat adalah hemat. Anak-anak harus hemat dalam berperilaku, tidak boleh boros. Memanfaatkan air itu harus hemat. Memanfaatkan uang jajan harus hemat, tidak boleh boros. Mari anak-anak kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.